Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Muslimin jamaah yang insyaallah sama-sama kita semua dalam rahmat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menanamkan kesyukuran pada diri kita semua, karena pada hari yang mubarakah ini, pada hari yang mulia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan, memberikan kepada kita semua kesempatan, memberikan kepada kita semua umur yang panjang, terlebih Allah memberikan keimanan sehingga kita datang ke tempat ini dengan tujuan dan maksud yang sama, melaksanakan salat hari raya Idul Adha atau salat hari raya Idul Kurban 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Alhamdulillah, pada hari ini berkumpullah saudara-saudari kita yang berstatus orang kaya, berkumpullah saudara-saudari kita yang berstatus orang miskin, para pejabat, rakyat biasa, rakyat kecil, anak-anak, anak muda, orang tua. Tetapi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa pada hari ini Allah tidak lagi membedakan mana si kaya, mana si miskin, mana pejabat, mana rakyat biasa, mana anak-anak, mana anak muda, mana orang tua. Semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bersujud, kita sama-sama duduk, kita sama-sama berdiri, dan terlebih kita sama-sama bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ada dua sejarah dalam agama kita yang tentunya perlu untuk kita ketahui bersama. Yang pertama adalah sejarah penyembelihan kurban yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua adalah sejarah pelaksanaan ibadah haji di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Di dalam sejarah dijelaskan bahwa salah satu nabi yang paling banyak mengkurbankan binatang adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengkurbankan binatang sebanyak 1000 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 100 ekor kambing. Sehingga pada saat itu orang-orang di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam memuji Nabi Ibrahim, kagum terhadap Nabi Ibrahim, sampai ada sahabat yang mengatakan, wahai Ibrahim, luar biasa engkau mengkorbankan binatang dengan sebanyak itu, wahai Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim menjawab,
semua ini adalah merupakan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Semua binatang yang saya miliki kurang lebih 12.000 ekor adalah merupakan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pemeliharaan saya. Ketika suatu hari Allah Subhanahu wa taala memintanya, maka akan aku berikan semuanya. Jangankan itu, kata Nabi Ibrahim, andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya anak yang saleh, memberikan saya keturunan, maka anakku pun aku rela kurbankan, jikalau itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lebih 90 tahun lamanya meminta keturunan kepada Allah, meminta anak kepada Allah. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah kami anak yang saleh. Karena dengan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah pun mengijabah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah mengijabah doanya, mendatangkan seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang istri. Yang pertama adalah Siti Sarah, yang kedua adalah Siti Hajar. Dan di dalam sejarah dijelaskan bahwa Siti Sarah adalah merupakan wanita yang cantik, tua dan juga mandul, sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki seorang anak. Maka dengan itu Siti Sarah mengizinkan istrinya, suaminya Nabi Ibrahim untuk menikah, memiliki keturunan seorang pembantu yang bernama Siti Hajar. Maka lahirlah seorang anak di rahim perut Siti Hajar, adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi atas kemahakuasaan Allah, atas keagungan Allah, Siti Sarah juga melahirkan anak yang tadinya Siti Sarah adalah seorang wanita yang mandul, tapi kemudian keagungan Allah, kemauan Allah, lahirlah seorang anak dari rahim seorang Siti Sarah yang bernama Nabi Ishaq alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Singkat sejarah, ketika pada tanggal 9 Zulhijjah, pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan di dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala datang untuk menagih janjinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, bukankah engkau pernah mengucapkan, jikalau Allah memberikanmu keturunan, maka anakmu pun rela kau kurbankan, jikalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka hari ini Nabi Ibrahim datang perintah itu, kurbankan anakmu Nabi Ismail alaihi salam. Maka terbangunlah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan pada saat terbangun Nabi Ibrahim alaihissalam termenung, berfikir, apakah mimpi ini datang dari Allah atau mimpi ini hanya datang sebagai godaan syaitan iblis laknatullahi alaih. Maka pada hari itu dinamakan hari Tarwiyah, hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berfikir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga kembali bermimpi dengan mimpi yang sama untuk mengkurbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun, maka Nabi Ibrahim alaihissalam merasa yakin bahwa mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinamakan hari Arafah, hari keyakinan, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam telah yakin bahwa mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi dengan mimpi yang sama.
tambah meyakinkan keyakinan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengkurbankan anaknya Nabi Ismail, karena itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan janji yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kemudian Nabi Ibrahim menemui anaknya Nabi Ismail. Wahai Nabi Ismail, ya bunayya, inni ara fil manami, wahai anakku Nabi Ismail, anak yang paling aku cintai, anak yang paling aku banggakan, anak yang paling aku nanti sekitar kurang lebih 90 tahun lamanya. Wahai anakku, aku melihatmu di dalam mimpi untuk diperintahkan mengkurbankanmu. Wahai anakku, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku Ismail? Karena Nabi Ismail adalah merupakan anak yang saleh, anak yang berbakti terhadap kedua orang tuanya. Maka pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam menjawab, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan, ketika itu adalah perintah Allah. Lakukan wahai ayahku, dan kelak engkau akan menemui saya sebagai anak yang bersabar atas seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Sehingga tibalah saatnya Nabi Ismail alaihi salam akan disembelih oleh seorang ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ismail dibawalah ke suatu tempat namanya Jabal Kurban untuk dikurbankan Nabi Ismail alaihi salam. Ketika pisau itu akan teriris di leher Nabi Ismail alaihi salam, maka turun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai Nabi Ibrahim, engkau telah taat dengan perintahku, engkau telah menepati janjimu, wahai Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka karena engkau telah menepati janjimu, aku gantikan leher Nabi Ismail alaihissalam dengan sebuah leher binatang yang bernama kibas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Ketika irisan pertama dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mendengarkan takbir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka seluruh malaikat-malaikat Allah menjawab takbir itu dengan mengucapkan la ilaha illallah huwallahu akbar. Mendengarkan takbir yang diucapkan oleh para malaikat-malaikat Allah, maka Nabi Ismail pun menjawab Allahu akbar, walillahil hamd. Maka disitulah awal lahirnya yang namanya takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, pelajaran apa yang bisa kita petik pada sejarah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Yang pertama, wahai orang tuaku yang berstatus suami, ambillah contoh kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekalipun anaknya, anak yang dicintainya, anak yang dibanggakannya, anak yang lama dinanti-nantinya akan terpisah dengan kepala dan badan, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mundur jikalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang tuaku sekalian, jangan korbankan anak kita. Apa maksudnya mengkorbankan anak kita? Anak kita mesti dididik dengan pendidikan. Jangan mengatakan kau tidak usah sekolah nak, kau tidak usah menghafal nak, kau tidak usah masuk di pesantren nak, karena sekalipun engkau masuk di pesantren, kau tetap akan jadi petani, kau akan tetap jadi pelaut.
Ini sama halnya orang tua mengkorbankan anaknya terkhusus untuk pendidikannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, wahai orang tuaku yang berstatus istri, ambillah pelajaran kepada seorang istri yang bernama Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar tidak akan pernah melarang suaminya untuk memotong leher anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ketika itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran kepada istri-istri yang hadir pada hari ini, jangan suka menghalang-halangi suami jikalau suami akan melakukan ibadah. Kadang-kadang ini yang terjadi. Maka jikalau ada istri yang melarang untuk melakukan kebaikan ibadah untuk suaminya, maka kejelekannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Contoh yang ketiga, wahai saudara-saudariku yang pemuda dan pemudi, yang khususnya yang berstatus anak, ambillah pelajaran kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sekalipun badannya akan terpisah dengan lehernya, dia tidak akan pernah mundur, dia tidak akan pernah gentar. Dia harus maju untuk melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga perintah kedua orang tuanya. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ingat, ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkahnya Allah tergantung kepada murkahnya kedua orang tua. Jangan membuat orang tua kita sedih disebabkan karena ucapan kita yang menyakitkan. Jangan membuat orang tua kita mengeluarkan air mata disebabkan karena kecewa melihat perbuatan-perbuatan kita. Maka bahagiakanlah orang tua kita selama orang tua kita masih ada, dengan ucapan kita yang selalu memotivasi orang tua kita, yang selalu membahagiakan orang tua kita, bukan dengan kita mengejek orang tua, menghina orang tua. Semakin tua semakin bodoh, semakin tua semakin tuli, dan lain sebagainya. Wallahu a'lamu bisawab. Anak yang seperti ini adalah anak yang tidak tahu mengambil pelajaran atas kejadian yang terjadi kepada Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Sejarah yang kedua adalah sejarah pelaksanaan ibadah haji di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Diawali dengan satu sejarah ketika Imam Zainal Abidin baru saja melakukan tawaf di Baitullah dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Maka bertemulah Imam Zainal Abidin dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Zainal Abidin bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, tahun ini begitu banyak saudara-saudari kita yang melakukan tawaf di Baitullah, begitu banyak kepala manusia yang bertawaf di Baitullah. Siapa mereka dan dari mana mereka? Maka Abdullah bin Umar terdiam, sehingga pertanyaan ini terulang sampai 3 kali. Sehingga Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Imam Zainal Abidin, maukah engkau melihat hakikat orang yang bertawaf pada saat ini di Baitullah? Maka berdoalah Abdullah bin Umar sambil mengatakan, wahai Imam Zainal Abidin, kau pejamkan matamu. Setelah itu berdoa. Kemudian Abdullah bin Umar mengusap tangannya ke muka Imam Zainal Abidin. Setelah itu kemudian Imam Zainal Abidin membuka matanya, dan setelah membuka matanya, apa yang terjadi hadirin sekalian? Ternyata yang tadinya dia melihat ada banyak kepala manusia yang bertawaf di Baitullah pada saat itu, tapi ternyata ketika Abdullah bin Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak kepala binatang yang bertawaf dibandingkan kepala manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya, ada apa? Kenapa bisa terjadi demikian? Maka jawabannya ada pada kisah yang kedua. Ketika Imam Zainal Abidin
bertemu dengan muridnya yang bernama Asyibli. Imam Zainal Abidin adalah merupakan cucu dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, anaknya Husain. Ketika Imam Zainal Abidin bertanya, "Wahai Asyibli, baru saja engkau melakukan ibadah haji?" Maka Asyibli menjawab, "Betul, baru saja saya melakukan ibadah haji." "Wahai Asyibli, ketika engkau berhenti untuk melakukan niat, apakah engkau telah berniat dan telah bertekad untuk menanggalkan pakaianmu, pakaian kemaksiatan, dan menggantikan dengan pakaian ketaatan kepada Allah?" Asyibli menjawab, "Tidak." "Wahai Asyibli, ketika engkau menggunakan pakaian putih, pakaian yang tidak berjahit, pakaian ihram, apakah engkau telah berniat, apakah engkau telah bertekad untuk tidak lagi mau dikata, untuk tidak lagi mau dinamakan ria, sombong, dan lain sebagainya?" Asyibli mengatakan tidak. "Wahai Asyibli, ketika engkau telah melakukan salat 2 rakaat dengan berniat haji, berniat umrah, kemudian menuju ke Masjidil Haram, apakah engkau memperbanyak bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak." Di mana apapun yang engkau lewati, maka semua ikut bertalbiyah dengan kamu. Asyibli mengatakan tidak. Ketika engkau memasuki Masjidil Haram, apakah engkau berniat di dalam hatimu bahwa salah satu tujuan utama adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Ketika engkau bertawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, apakah engkau berniat untuk hanya lari kepada ridha Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Ketika engkau berdiri di makam Ibrahim, apakah engkau berniat untuk melakukan ibadah-ibadah seperti ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk adalah mengkurbankan binatang? Jawabannya tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, semoga dengan saudara-saudari kita yang melakukan ibadah haji di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah untuk melakukan seluruh ibadah-ibadah di tanah haram, dan terlebih akan kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah kita berhenti berdoa, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saudara-saudari kita yang hadir pada hari ini, di antara kita masih ada yang belum ke Baitullah, baik melakukan ibadah, baik melakukan umrah di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, baik itu melakukan ibadah haji. Jangan lupa hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir lana, ya Allah berikan kemudahan kepada kami ziaratul Makkah wal Madinah, untuk terus menziarahi Makkahmu dan Madinahmu bi barakatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkah nabiku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah dengan niat, dengan doa, dengan ikhtiar, maka suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita semua ke Baitullah, melihat Ka'bah, bertemu Ka'bah, melihat kuburan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah suatu hari nanti Allah akan memanggil kita ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli alaihi